Melanjutkan video sebelumnya, Li Tianyuan beranjak pergi dari kediaman keluarga Xia, dan sekarang ia sudah bersama Sui Feng berdiri di atas pohon. Lalu Sui Feng memberikan sesuatu yang dibungkus oleh kain kepada Li Tianyuan. Tuan muda, ini adalah senjata yang dibuat untuk Xiao Ye, sesuai permintaan Anda, dengan menggunakan 2 palu tembaga itu. Li Tianyuan membuka penutup senjata itu, dan terlihat bentuk pedang yang sangat perfect, dengan perpaduan warna kuning dan hitam yang sangat indah. Li Tianyuan memuji pedang itu, dengan mengayun-ayunkannya ke sana kemari terasa ringan baginya, namun terlihat pedang itu cocok untuk Xiao Ye. Lalu Sui Feng menyampaikan pendapatnya mengenai pedang itu, yang akan Li Tianyuan berikan kepada Xiao Ye. Tapi tuan muda, Xiao Ye tidak memiliki Celestial Vein Soul Bone, yang di part awal-awal dicuri oleh orang lain. Lanjut ke ceritanya, meskipun dia melawan di batas hidup dan mati, pada akhirnya energi sejatinya tetap tidak dapat mengalir ke seluruh tubuhnya. Mendengar pendapat dari Sui Feng, Li Tianyuan menjawab perkataan Sui Feng, sambil memperhatikan pedang itu dengan seksama. Aku punya caraku sendiri. Lalu Li Tianyuan menunjukkan sesuatu, entah dari mana ia mengeluarkannya, benda itu bersinar terang berwarna biru muda. Dan Sui Feng mengingat dari mana asal benda itu, lalu dia berkata dengan ekspresi terkejut. Ini adalah Celestial Vein Soul Bone yang diambil dari Zhang Tong itu. Diperlihatkan, kejadian di mana saat Li Tianyuan menarik paksa benda tersebut. Entah apa yang dilakukan Li Tianyuan, ia menggabungkan Celestial Vein Soul Bone dengan pedang pemberian Sui Feng. Terlihat aura biru berputar di sekeliling Li Tianyuan, sedikit demi sedikit aura biru itu menyusut dan masuk ke pedang tersebut. Terlihat pedangnya diselimuti aura tersebut yang meluap-meluap di seluruh bagiannya. Sui Feng berkata dengan raut wajah sangat kagum, dengan apa yang dilakukan Li Tianyuan. Jadi, Tuan Muda berencana, agar Xiao Ye membangun jalur energi sejati eksternal. Jika suatu hari Xiao Ye mendapatkan kembali Celestial Vein Soul Bone miliknya sendiri, dan waktunya tepat, senjata ini bisa berkembang menjadi artefak abadi yang memiliki kesadaran. Setelah penggabungan selesai, Li Tianyuan menyimpan kembali pedang itu di ruang penyimpanannya. Lalu ia berkata dengan perlahan, meskipun Celestial Vein Soul Bone ini bukan milik Xiao Ye, kualitasnya masih sangat baik dan cocok dijadikan senjata pendampingnya. Sambil mendengarkan perkataan Li Tianyuan, Sui Feng memandang ke arah bawah, ia sangat memperhatikan itu. Lalu Sui Feng berkata, Tuan Muda, mereka juga sudah tiba. Terlihat 2 anggota Sekte 100 Ghost, mereka melintas di bawah sana. Tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian serba hitam, muncul di hadapan mereka sambil berlutut memberi hormat. Lalu ia berkata, salam hormat Tuan Ghost, bolehkah kami tahu, perintah apa yang membawa 2 Tuan Ghost kemari? Si kurus yang duluan menjawab, masih adakah hal lain yang perlu dibicarakan? Dan si gendut berkata, apa kalian masih ingin menanyakan batu giok itu? Lalu ia berbisik ke si kurus. Hanya mengikuti prosedur. Perkataan mereka membuat pria bertopeng ini sangat terkejut, lalu ia berkata, apa kedua Tuan Ghost memiliki sesuatu yang sulit untuk diungkapkan? Lalu si kurus menghampiri pria misterius itu, sambil berjalan dan mengambil sesuatu dari balik bajunya, ia berkata, kali ini, kami membutuhkanmu untuk menemukan sesuatu di Sekte Shinmu. Lalu si kurus menunjukkan gambaran sketsa mengenai Giok Qitian. Tanpa mereka sadari, dari atas pohon ada Li Tianyuan dan Sui Feng sedang mengawasinya. Terlihat Li Tianyuan menatap tajam ke arah mereka, setelah si kurus mengeluarkan kertas yang bergambar Giok Qitian. Lanjut ke situasi Sekte 100 Ghost. Si kurus sedikit menjelaskan tentang giok tersebut, ia berkata, atau mungkin, bisa juga disebut giok bintang. Karena ia gak mau banyak basa-basi, langsung saja ke intinya. Pokoknya, cari saja giok itu sesuai gambar ini. Setelah pria misterius itu mendengarkan perkataan si kurus, ia menjelaskan situasi Sekte Shinmu. Tuan Ghost, Sekte Shinmu sedang menghadapi bencana besar. Sekte Suanyin akan menyerang dalam waktu dekat, dan saat itu terjadi,
Sekte Shinmu pasti akan dikuasai. Mohon bantuan dari kalian berdua, untuk menangani krisis ini. Dengan begitu, kita juga bisa memastikan dan mendapatkan harta karun tersebut. Jika tidak, Sekte Suanyin akan merebutnya, yang hanya akan menambah masalah. Lalu si kurus membalikan badannya, ia berkata kepada pria misterius itu. Baiklah baik, kami akan menyelesaikannya untukmu. Setelah mendengar jawaban dari si kurus, pria misterius itu berlutut dan berterima kasih kepada Tuan Ghost. Lalu ia pun pergi dari hadapan mereka. Si gendut menghampiri si kurus, ia berkata, Gluton Ghost, kenapa kau menyetujui itu? Apa kita harus benar-benar membantu? Si kurus menjawab perkataan si gendut. Fierce Ghost ada di sini. Aku tidak peduli jika Sekte Shinmu hancur, yang terpenting, kita pikirkan dulu cara menangani hantu jahat itu. Benar juga, ucap si gendut. Lanjut si kurus berkata, memang benar, ketika para raja neraka bertarung, hantu kecil yang menderita. Dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan lokasi tersebut. Li Tianyuan dan Sui Feng mendengarkan semua rencana mereka, lalu Sui Feng berkata kepada Li Tianyuan. Seperti yang dikatakan Tuan Muda, itu dia. Terlihat di bawah ada sosok bayangan hitam, entah apa yang dia lakukan dan entah siapa sosok misterius tersebut. Li Tianyuan memandangi sosok tersebut, dan Sui Feng berkata padanya, Tuan Muda, apa kita harus menyelesaikannya sekalian? Li Tianyuan pun berkata, pengkhianat Sekte Shinmu, lebih baik diserahkan kepada murid-murid sekte itu sendiri. Pindah ke lain sisi, terlihat seseorang memandangi tangannya sendiri, di bawah cahaya lampu di dalam sebuah ruangan. Ternyata itu adalah Bufan yang sedang termenung. Tiba-tiba tetua Xia yang sedang tidur di sampingnya terbangun, dan ia berkata, Bufan, kau masih belum tidur. Lalu Bufan menyebutkan sebuah nama dengan pelan. Junyi. Tetua Xia yang mendengar Bufan menyebut nama belakangnya, tiba-tiba membuatnya langsung terkejut, dan kebingungan. Lanjut Bufan berkata, aku terbiasa mendapat pujian, tapi tiba-tiba semuanya menghilang dan berubah menjadi rasa kasihan, serta penghinaan. Aku tidak bisa menahannya, hanya dengan minum aku bisa membuat diriku mati rasa. Lanjut Bufan meneruskan perkataannya dengan perlahan. Anak itu benar, ini hanya sedikit kemunduran. Setidaknya aku masih hidup, dan pikiranku masih bisa bekerja. Junyi, selama bertahun-tahun ini, kau yang menopang keluarga, sedangkan aku sama sekali tidak menanggung tanggung jawab apapun. Maaf. Mendengar perkataan Bufan, membuat Junyi terharu dan bahagia, dia mendekap Bufan dan bersandar di dada suaminya. Aku telah menunggu terlalu lama untuk momen ini, untuk melihatmu sadar kembali. Akhirnya mereka pun menghabiskan malam bersama. Singkat cerita, keesokan harinya, diawali dengan diperlihatkan suasana pagi hari, di taman kediamannya keluarga Xia. Terlihat si Yunuan dan si Yanhan sangat terkejut, melihat ayahnya yang sedang duduk dan tersenyum tipis. Si Yunuan membuka pertanyaan kepada Bufan, dengan ekspresi keheranan ia berkata, Ayah, kenapa kau? Bufan pun menjawab perkataannya dengan sangat tenang dan pelan. Sudah saatnya membersihkan diri, dan membangkitkan semangat. Mulai hari ini, aku juga harus berhenti minum-minum. Terlihat dari kejauhan Li Tianyuan berjalan menuju mereka. Dan Bufan melanjutkan perkataannya, anak itu juga yang menyadarkanku. Si Yanhan dan si Yunuan pun menoleh dan melihat kedatangan Li Tianyuan. Lalu Bufan memberikan 2 buah buku kepada mereka berdua. Terlihat sekarang Bufan sangat cerah dan penuh semangat. Yanhan, Yunuan, ini adalah catatan latihan yang kutulis semalaman. Jika nanti kalian tidak mengerti sesuatu dalam latihan, kalian bisa bertanya padaku. Dengan percaya diri, Bufan berkata begitu kepada kedua anaknya. Lalu, si Yunuan pun menjawab perkataan Bufan, sambil memperhatikan buku tersebut. Ayah, sejujurnya aku rasa bimbingan kakak iparku sudah cukup untukku. Perkataan si Yunuan membuat Bufan serasa tertusuk jantungnya, ia berekspresi kecewa karena yang Li Tianyuan ajarkan lebih baik dari pelajarannya. Lalu terlihat Li Tianyuan datang menghampirinya, lalu ia duduk di samping Bufan.
Dengan ekspresi sedih Bu Fan bergumam dalam hatinya. Aku memang benar-benar tidak berguna. Dan si Yanhan yang berada di depan mereka, ia berkata kepada Bu Fan sambil mendekap buku pemberiannya. Ayah, aku akan menjaga hasil jerih payahmu dengan baik. Meski si Yanhan tidak memerlukan buku tersebut, tapi ia masih menerimanya, namun sebagai hadiah saja. Perkataan si Yanhan membuat Bu Fan sedikit tersenyum. Selagi ia sedang fokus pandangan ke arah si Yanhan, dengan diam-diam Li Tianyuan memasukkan sesuatu ke dalam cangkir minumannya Bu Fan, yang berada di meja di dekatnya. Lalu ia menawarkan kepada Bu Fan cangkir tersebut dengan sopan dan perlahan. Ayah mertua, silahkan minum tehnya. Bu Fan pun langsung menoleh kepada Li Tianyuan, tanpa curiga apapun ia mengambil cangkir tersebut sambil tersenyum. Lalu Bu Fan pun meminumnya tanpa keraguan sedikitpun. Setelah air mengalir ke dalam tubuhnya, tiba-tiba, terlihat titik-titik meridian di tubuh Bu Fan, memperbaiki jaringan-jaringan yang tadinya rusak parah, sedikit demi sedikit tersambung kembali, dari satu titik meridian ke titik yang lainnya secara menyeluruh. Raut wajah Bu Fan sangat terkejut, dengan kejadian yang tidak sama sekali ia menduganya. Dalam keputusasaan Bu Fan untuk berkultivasi, ia sudah siap menerima untuk jadi orang biasa. Dengan keadaan ini ia kembali bersemangat untuk kembali ke jalan kultivasinya. Terlihat dia masih sedikit kebingungan, karena meridiannya sudah sembuh total hanya dengan beberapa menit. Lanjut Bu Fan meminum kembali teh tersebut, lalu ia berkata, "Teh ini yang menyembuhkanku." Dan Bu Fan menoleh ke arah Li Tianyuan, yang sedari tadi memperhatikannya semenjak minum teh tersebut. Tiba-tiba Bu Fan hendak berlutut di hadapan Li Tianyuan, ia berkata dengan sangat sopan. "Hutang atas kesempatan hidup kedua. Mohon terima hormatku, Master Bu Fan." Li Tianyuan pun menghentikan yang dilakukan Bu Fan kepadanya, dengan aura hijau ia mengangkat tubuh Bu Fan untuk berdiri kembali. Lalu Li Tianyuan menghampiri Bu Fan, sambil ia memegang tangannya, lalu Li Tianyuan berkata, "Ayah, Anda tidak perlu berlutut padaku." Lalu Li Tianyuan mengambil sesuatu dari balik pakaiannya dan berkata, "Namun, jika ayah benar-benar ingin bangkit kembali, ayah tidak boleh lengah." Li Tianyuan memberikan selembar kertas kepada Bu Fan sambil ia menjelaskan, "Meridian ayah baru saja sembuh, dan ayah butuh waktu untuk beradaptasi. Ikuti petunjuk ini agar pemulihannya lebih cepat." Bu Fan pun menerima kertas tersebut tanpa keraguan. Lanjut Li Tianyuan menjelaskan, "Pertama-tama, pulihkan diri dengan tenang, ketika waktunya tepat, minumlah 5 Tun Immortal Pill itu, dan ayah akan kembali ke kondisi puncak." Sambil menggenggam erat resep dari Li Tianyuan, Bu Fan berkata perlahan kepada Li Tianyuan, "Menantuku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu." Sambil tersenyum tipis Li Tianyuan menjawab perkataan Bu Fan, "Tidak perlu berterima kasih dulu. 5 hari lagi, aku akan memberimu hadiah besar." Bu Fan kebingungan dengan perkataan Li Tianyuan, ia berkata sangat pelan, "Hadiah besar?" Lanjut Li Tianyuan menjelaskan, "Tidakkah ayah ingin membalas dendam kepada orang yang menghancurkan meridianmu?" Mendengar perkataan Li Tianyuan, Bu Fan langsung berteriak, "Apa kau tahu siapa yang menyakitiku?" Lanjut Li Tianyuan berkata, "Tunggu saja, dia akan muncul sendiri." Terlihat Bu Fan menahan emosinya, ia mendengarkan perkataan Li Tianyuan sambil mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Begitupun Li Tianyuan, dan video pun bersambung.